Jadi ada sebuah kasus yang hampir sempurna karena pelakunya hampir tidak pernah ketahuan. Walaupun begitu, ada satu orang detektif yang pintar dalam menotis anomali yang terlewat yang pada akhirnya pelakunya jadi ketahuan dengan suatu plot twist. Nah, sebagaimana video tebak pelaku lainnya, pada episode kali ini gue mau coba tebak siapa pelakunya menggunakan insting lo. Begini ceritanya. Pada siang hari di tanggal 13 Desember tahun 2001, ada seorang ibu rumah tangga bernama Tracy Richard Robert berusia 35 tahun lagi menghela napasnya beristirahat sejenak di sela-sela aktivitasnya. Diketahui ya, Tracy tinggal di sebuah rumah yang lokasinya ada di pedesaan bernama Early yang persisnya ada di Iowa, negara Amerika Serikat. Siang itu, Tracy lagi mau duduk sebentar nih sambil minum teh hangat karena anak pertamanya yang bernama Bert itu lagi di sekolah, anak keduanya yang bernama Noah, dan anak ketiganya yang bernama Mason lagi tidur siang. Kebetulan juga pada hari itu suaminya Tracy yang bernama Michael Roberts lagi dinas di luar kota. Jadinya dirasa Tracy capek ngurus rumah dan anak sendirian, mumpung lagi tenang nih, dia mau ngeteh dulu lah sebentar, nafas dulu. Tiba-tiba aja Tracy mendengar suara ketukan pintu di depan rumahnya. Dia pun jalan tuh ke pintu depan dan pas membuka pintu ternyata di depan rumahnya itu adalah Dustin Wade, seorang pemuda berumur 20 tahun yang juga merupakan tetangganya Tracy. Pas mereka saling berhadapan, Dustin bertanya, "Permisi tante, saya kesini atas perintah Om Michael. Beliau bilang ada kerjaan nih yang bisa saya selesaikan." Sedikit info ya, Michael, suaminya Tracy, diketahui merupakan seorang pengusaha sukses di bidang teknologi atau komputer. Awalnya nih ya, Michael mempekerjakan ibunya Dustin yang bernama Mona sebagai sekretaris. Pas lagi bekerja, Mona memperkenalkan nih Dustin ke Michael. Beliau kayak, "Ini loh pak, anak saya, dia emang belum punya pengalaman kerja, tapi dia mau kok kerjain apapun itu." Udah deh, Michael pun mempekerjakan Dustin sebagai serabutan nih. Kadang jadi OB, kadang jadi bersih-bersih, kadang cuci mobil, dan lain sebagainya. Pokoknya yang semua diperintahkan oleh Michael, Dustin bakalan kerjain. Nah, pas Tracy berhadapan dengan Dustin, dia bingung. "Suami gue belum pulang nih, kok Dustinnya udah datang?" Ini pasti miskomunikasi nih antara Michael dan Dustin. Karena Tracy nggak tahu apa-apa, dia menjawab, "Oh, Michaelnya belum pulang, mungkin kamu kesini besok aja lagi." Ya udah deh, Dustin pun pamit pulang dan Tracy balik lagi tuh masuk ke rumah menikmati teh hangat yang baru aja dia buat. Tiba-tiba aja Tracy mendengar suara ketukan pintu di depan rumahnya lagi. Firasat dia sih ya, mungkin Dustin lagi nih, mungkin dia baru inget atau gimana lah. Dia pun jalan lagi ke pintu depan dan pas pintunya terbuka ya, ternyata di depan rumahnya itu bukanlah Dustin, melainkan sahabatnya Tracy yang bernama Fulana yang juga seumuran sama dia. Fulana waktu itu langsung peluk cipika-cipiki ke Tracy ya, say hi, heboh gitulah ya, namanya juga persahabatan di antara cewek, dan main masuk aja tuh ke dalam rumah. Tracy yang tadinya ingin santai sendirian di rumah gitu ya, menikmati keheningan, kedatangan sahabatnya jadinya rada-rada terganggu, tapi ya why not lah. Tracy dan Fulana pun akhirnya duduk tuh di sofa, ngeteh bareng dan mulai cerita-cerita nih perihal kehidupan. Nah, pas lagi obrolan gini ya, topik pembicaraannya itu mengarah ke masa lalunya Tracy. Jadi diketahui Tracy punya mantan suami bernama John Pittman yang waktu itu menikah pada tahun 1988. Awalnya kehidupan Tracy dan John baik-baik aja nih. Bahkan mereka dikaruniai satu orang anak bernama Bert yang pas itu lagi di sekolah. Sayangnya pada tahun 1996 terjadilah konflik di antara Tracy dan John yang ujung-ujungnya mereka bercerai dan memperebutkan hak asuhnya Bert. Pas lagi perang memperebutkan hak asuh ya, Tracy kenalan sama laki baru yang bernama Michael dan mereka menikah pada tahun 1997. Di pernikahan keduanya ini, Tracy dan Michael dikaruniai dua anak lagi yang bernama Noah dan Mason. Jadinya bisa dibilang total anaknya Tracy itu ada 3, yaitu Brad dari pernikahan sebelumnya,
Lalu Noah dan Mason dari pernikahannya sekarang. Pas ini Tracy curhat tuh ke Fulana. Dia bilang, "Gua pusing Jir, mantan suami gua mulai agresif nih di pengadilan. Dia beneran ingin merebut Brad dari asuhan gua." Tracy kayak nggak ikhlas gitu kalau Brad diasuh sama mantan suaminya karena diketahui ya, John orangnya abusive, bully, kasar, dan gak cocok lah jadi ayah. Dia nggak pengen Brad tumbuh kembang di lingkungannya mantan ayahnya ini. Sebagai sahabat yang baik, Fulana memberikan saran dan juga motivasi dong yang menguatkan ya, bahwa kayak alah gampang lah, easy masalah lo. Kayak yakin banget lah lo pasti bakalan menang nih di pengadilan, tenang aja. Dan ya udah deh, mereka ngobrol panjang lebar lagi tuh perihal kehidupan sampai gak kerasa hari udah menjelang sore. Anak pertamanya Tracy, Brad, juga udah pulang nih dari sekolah. Dirasa udah kesorean ya, Fulana akhirnya pamit pulang. Tracy pun melanjutkan aktivitasnya, yaitu mengurus ketiga anaknya. Pas ini ya, sekitaran jam 6 sore, ketika hari sudah mulai gelap, Tracy meminta tolong Brad untuk jagain dulu Noah nih, karena dia mau mandiin anaknya yang masih bayi, yaitu Mason. Brad dan Noah waktu itu ke kamar utama yang ada di lantai 2, lalu mereka duduk di atas kasur sambil nonton TV. Sedangkan Tracy sambil mengendong bayi Mason ya, ikut juga tuh ke kamar utama di lantai 2, tapi dia masuk tuh ke kamar mandi yang ada di dalam kamar utama. Nah, pas lagi mau mandiin Mason, Tracy mendengar kalau di pintu depan rumahnya itu tiba-tiba aja kayak kebuka, terus juga ada suara langkah kaki gitu. Feelingnya Tracy adalah Michael, sang suami nih ya, itu baru aja pulang dinas karena dia masuk nggak ngetok pintu nih, dia main masuk aja. Normal tuh. Ya udah deh, Tracy angkat lagi tuh bayi Mason, keluar dari kamar mandi, lalu jalan ke bawah mau menyambut Michael yang kelihatannya baru masuk rumah nih. Ternyata dari lantai 2, dari balkonnya nih ya, Tracy bisa melihat kalau yang baru aja masuk ke rumah bukanlah Michael, melainkan 2 orang pria berpakaian serba hitam ala-ala perampok. Pada momen ini ya, Tracy langsung melotot. Masih sambil menggendong Mason, dia langsung masuk lagi tuh ke kamar utama. Tracy langsung titipin Mason ke Brad dan menggiring 3 anaknya ini ya untuk masuk ke kamar mandi. Sesaat sebelum mengunci pintu kamar mandi, Tracy bilang ke Brad, "Jaga adik kamu baik-baik ya. Jangan keluar sampai ibu suruh kamu keluar." Brad yang sekarang lagi ngegendong Mason sambil juga ngejagain Noah dari dalam kamar mandi, itu dia bisa mendengar tuh suara Tracy di luar itu lagi teriak-teriak. Pas ini ya, Tracy teriak macam-macam. Yang awalnya kayak ngusir si perampok, sekarang malah kelihatan suara berantem, suara lari tuh kesana kemari, suara tembok digedor, barang pecah, gerasak rusuk, pokoknya segala macam keributan Brad bisa dengar dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba aja segala macam keributan tadi itu mendadak sepi sunyi nih. Walaupun begitu, Brad bisa samar-samar mendengar suara ibunya kayak lagi mengerang kesakitan. Dan puncak keributan yang ini adalah Brad bisa mendengar suara tembakan sebanyak 9 kali. Gak lama kemudian, Brad bisa mendengar lagi tuh kalau kunci dari pintu kamar mandi itu mulai bergoyang tuh. Dan pelan-pelan pintu kamar mandi mulai terbuka. Brad mengira kalau ibunya udah ditembak mati tuh sama perampok. Jadinya dia nahan nangis sambil juga ketakutan banget. Ternyata yang membuka pintu kamar mandinya adalah Tracy, ibunya Brad, yang penampilannya udah berantakan, udah bonyok kayak orang abis berantem. Brad pun langsung memeluk Tracy karena dia ketakutan banget. Dan pas lagi pelukan gini ya, Brad notice kalau di tangannya Tracy ternyata memegang pistol. Lalu sekitaran jam 7.15 malam, seorang deputi dan juga seorang detektif bernama Daniel Brasher mendapatkan kabar nih dari dispatch. Dispatch bilang kalau ada sebuah rumah yang baru aja kebobolan 2 orang perampok. Salah satu perampoknya berhasil dilumpuhkan dengan tembakan, sedangkan satu perampok lagi itu masih tidak diketahui keberadaannya. Entah perampoknya bersembunyi di dalam rumah atau sudah kabur, gak ada yang tahu. Yang jelas seluruh penghuni rumah itu masih terjebak di dalam kamar mandi, di dalam kamar utama di lantai 2 karena mereka takut berhadapan dengan satu perampok ini kalau mereka keluar. Mendengar hal ini, detektif Daniel langsung mengerahkan beberapa polisi yang bertugas untuk berkumpul dulu di sekitaran TKP. Jangan masuk
tapi ngumpul biar nanti kita semua masuk bareng. Selain itu, beliau meminta petugas medis untuk standby karena kalau sudah ada baku tembak ya, setidaknya pasti ada yang terluka nih. 10 menit kemudian, Detektif Daniel dan beberapa anggota polisi udah standby tuh di depan rumahnya Tracy. Dengan memegang pistol masing-masing ya, mereka semua masuk ke dalam rumah lewat pintu depan sambil juga berhati-hati mencari satu perampok yang masih tidak jelas keberadaannya. Pas ini Detektif Daniel ngeliat tuh kalau di sekitaran tangga menuju lantai 2 itu banyak perabotan yang terguling, vas bunga yang pecah, dan juga bingkai foto yang ada di tembok. Ornamen-ornamennya itu pada copot atau miring lah. Dia menduga kalau pusat keributannya kemungkinan besar adalah di tangga ini. Dirasa lantai pertama udah clear aman, Detektif Daniel beserta dengan beberapa polisi lainnya mulai tuh naik lantai 2 dan menyisirnya. Nah, pas sampai di kamar utama, Detektif Daniel bisa melihat kalau di lantai itu tergeletak jenazah dari seorang pria yang tengkurap, yang mukanya itu nempel ke lantai. Dengan hati-hati ya, Detektif Daniel itu langkahi jenazahnya ini dan ngintip tuh ke dalam kamar mandi. Pas ini Detektif Daniel itu bisa melihat Tracy yang matanya berair, mukanya bonyok, rambutnya acak-acakan, itu lagi memeluk ketiga anaknya yang menahan tangisan, tapi seunggukan gitu. Dirasa lantai 2 juga udah aman, Detektif Daniel mengajak tuh Tracy beserta dengan 3 anaknya untuk keluar rumah untuk diamankan dan diberikan penanganan medis. Pas mereka semua lagi jalan keluar, Detektif Daniel ngelirik tuh ke kantong belakang dari celana jeans yang dipakai sama jenazahnya perampok. Dan pas Detektif Daniel periksa dompetnya, dia menemukan nih kartu identitas dari perampok. Ternyata ya jenazah dari perampoknya ini adalah Dustin, seorang pemuda yang tadi siang sempat berkunjung ke rumahnya Tracy. Detektif Daniel waktu itu langsung memeriksa TKP, yaitu kamar utama. Supaya lebih jelas ya, Detektif Daniel menyalakan tuh lampu di kamar utama dan pas semuanya nyala, terpampang jelas nih jenazahnya Dustin yang sudah bersimbah darah tengkurap di lantai. Pas ini ya, Detektif Daniel itu memastikan kalau Dustin beneran sudah meninggal dunia karena selain gak ada denyut nadi di lehernya, ditemukan juga tuh 9 luka tembakan di tubuhnya Dustin. Lebih detailnya, luka tembakannya ini ada di lengan kanan, di perut, di bokong, leher bagian belakang, dan juga kepala bagian belakang. Pas ini ya, Detektif Daniel melirik tuh ke sebuah lemari yang pintunya terbuka. Di sana terdapat sebuah brankas yang berisi barang berharga berupa uang dan perhiasan dan surat-surat yang juga pintu brankasnya ya itu masih terbuka. Setelah selesai memeriksa kamar utama, Detektif Daniel sekarang meriksa tuh ke kamar mandi yang ada di dalam kamar utama. Pas ini dia ngeliat tuh 2 pistol revolver tergeletak di lantai. Dirasa belum ada petunjuk penting lainnya yang ditemukan ya, Detektif Daniel itu keluar kamar, jalan ke depan rumah, berniat meminta keterangan kepada Tracy dan anak-anaknya. Di sana, Detektif Daniel itu menghampiri nih mobil ambulans tempat di mana Tracy dan anak-anaknya diamankan. Menurut keterangan petugas medis ya, anak-anaknya itu semuanya baik-baik aja. Walaupun begitu, Tracy harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut karena kesulitan bernafas. Menurut kesaksian singkatnya Tracy ya, pada saat dia diserang, dia sempat dicekik keras banget menggunakan stocking sama salah satu perampok sampai-sampai itu dia hampir kehilangan kesadarannya. Ya udah deh, Tracy dan anak-anaknya diberikan clearance untuk dibawa ke rumah sakit. Perhatian Detektif Daniel sekarang beralih nih ke anggota polisi lainnya. Waktu itu dia memerintahkan beberapa anggota polisi lainnya untuk menyisir sekitaran TKP karena bisa jadi pelakunya kabur tapi masih belum jauh. Selain itu juga Detektif Daniel meminta dispatch untuk mengumumkan bahwa satu perampok misterius ini nih sekarang nih menjadi buronan nih. Nah, pas lagi berkoordinasi dengan polisi lainnya, Detektif Daniel bisa ngeliat tuh ada satu mobil yang jalan ngebut mengarah ke rumahnya Tracy. Begitu parkir, keluar dari dalam mobil nih ya, ada satu ibu-ibu berumur 40 tahunan yang ekspresinya itu panik, gusar, khawatir, dan kayak mau nangis gitulah. Ibu-ibu ini langsung masuk nih ke sekitaran halaman rumahnya Tracy, tapi langsung dihadang juga sama anggota polisi lainnya. Detektif Daniel langsung samperin dong
ke ibu-ibu ini sambil berusaha menenangkan dan juga mencari tahu informasinya. Masih sambil panik, gusar, khawatir, dan nangis, ibu-ibu ini bilang kalau dia adalah ibunya Dustin yang bernama Ibu Mona. Dia buru-buru datang ke TKP karena dia mendengar dari gosip tetangga dan lain sebagainya ya kalau Dustin tuh terlibat dalam kasus perampokan. Awalnya Ibu Mona nggak percaya kalau Dustin mampu melakukan perampokan, tapi pas di depan rumahnya Tracy, pas dia ngelihat di halaman parkirnya itu ada mobilnya Dustin, mobil sedan berwarna putih, dia langsung lepas panik tuh. Pas ini ya, Ibu Mona kayak meminta mohon kepada polisi yang mencegatnya dan juga detektif Daniel untuk ketemulah sama Dustin. Dia pengen tahu tuh kondisi anaknya. Tapi pas Ibu Mona melihat ekspresinya detektif Daniel, dia langsung terdiam gitu. Dan pas bertukar tatapan ini ya, detektif Daniel itu bisa ngeliat kalau semua harapan di matanya Ibu Mona itu menghilang. Dan dengan gak tegaannya, detektif Daniel bilang ke Ibu Mona, "Maaf Bu, anak ibu telah meninggal dunia." Jatuhlah Ibu Mona mendengar kabar ini. Dia nangis bertekuk lutut memohon-mohon kepada polisi dan semua orang di sana untuk melihat Dustin. Walaupun begitu, walaupun rada gak enakan ya, walaupun agak sadis nih ya, polisi, detektif Daniel dan juga semua pihak berwajib yang ada di sana gak ada satupun yang memperbolehkan Ibu Mona melihat jenazahnya Dustin. Hal ini bisa terjadi karena kasusnya itu lagi dalam proses investigasi yang aktif, yang TKP-nya itu juga lagi diperiksa, yang semuanya itu lagi disisir, dan berbagai macam hal lainnya. Kalau sekiranya Ibu Mona masuk ke rumah dan melihat Dustin, TKP-nya jadi tercemar. Jadinya demi kepentingan investigasi, Ibu Mona tidak atau belum diperbolehkan untuk masuk. Ya udah deh, detektif Daniel sebisa mungkin menenangkan Ibu Mona. Dia bilang kayak hal terbaik yang bisa Ibu Mona lakukan adalah pulang aja ke rumah. Nanti detektif dan beberapa polisi lainnya dan juga saya bakalan datang memberikan informasi lebih lanjut, sekaligus juga meminta keterangan dari Ibu Mona. Dan setelah berbagai macam bentuk persuasi ya, Ibu Mona akhirnya udah agak tenang masuk ke dalam mobil dan setuju nih untuk berkendara pulang. Pas ini, detektif Daniel sekarang memfokuskan perhatiannya ke mobil sedan putih. Mobil yang katanya Ibu Mona adalah mobilnya Dustin. Dia pun mencoba tuh membuka pintu mobilnya Dustin yang ternyata tidak terkunci. Dan pas melihat isinya, dia ngeliat ada semacam notebook atau buku catatan berwarna pink tergeletak di kursi penumpang. Dan pas detektif Daniel membaca isi dari buku catatannya ini, dia agak tertegun karena isinya adalah tulisan tangannya Dustin yang bercerita tentang rencananya dia menghabisi Tracy. Jadi cerita dalam buku catatannya Dustin ini itu kayak semacam diary yang ditulis tangan gitu. Walaupun tulisannya agak berantakan, Dustin bercerita di dalam diarinya kalau dia bakalan menyerang Tracy bukan karena dendam atau masalah pribadi, melainkan karena disuruh atau dibayar. Lebih detail lagi, Dustin menuliskan kalau orang yang menyuruh dan membayar dia adalah mantan suaminya Tracy yang bernama John Pittman. Dari sinilah detektif Daniel menduga kalau perampok kedua yang berhasil kabur bisa jadi adalah John Pittman, mantan suaminya Tracy. Besok harinya, detektif Daniel itu menghampiri Tracy yang waktu itu lagi dirawat inap di rumah sakit. Pas ini, detektif Daniel itu meminta keterangan Tracy perihal kejadian persis pada saat dia diserang sama perampok. Dengan nada suara masih terserak-serak, Tracy mulai bercerita tentang kejadian pada sore itu. Jadi, sehabis dia meminta Brad, anak pertamanya, mengamankan diri anak-anaknya yang lain di dalam kamar mandi, dia turun tuh ke lantai pertama menuju ke area pintu depan melalui tangga. Pas banget udah turun dari tangga, tiba-tiba aja dari belakang Tracy merasa dicekik gitu lehernya. Ternyata ya pada momen ini salah satu perampok itu mencekik Tracy menggunakan pantyhose atau stocking. Nah, Tracy berusaha melawan dong dan terjadilah keributan di sekitaran area tangga. Pas ini demi bisa lepas dari cekikan salah satu perampok,
Tracy itu menggunakan seluruh badannya kayak melempar salah satu perampok ke samping. Begitu cekikannya kendor, Tracy langsung melepas stocking di lehernya dan mulai berlari menuju ke lantai atas melalui tangga. Cuman pas kabur ya, ada salah satu perampok yang menarik kakinya Tracy, jadinya Tracy preset di tangga. Tapi Tracy pegangan kuat tuh di tangga. Dia balik badan, dia tendang tuh perampok sampai dua-duanya terjungkir balik dan terjatuh ke lantai 1 atau ke dasar tangga. Pas ini ya, Tracy langsung balik badan lagi, ngibrit menuju ke kamar utama dan dia tutup pintunya. Dengan secepat kilat ya, Tracy buka lemari pakaiannya, dia buka juga berangkasnya, lalu dia ambil 2 pistol revolvernya. Ternyata pas Tracy balik badan, salah satu perampok udah berhasil masuk tuh ke kamarnya Tracy. Dia udah berdiri nih depan pintu kamar utama. Tracy pun menodongkan 2 pistolnya sambil berteriak dengan nada serak, "Keluar dari sini atau aku tembak. Keluar atau aku tembak." Dirasa perampoknya malah mau maju menyerang ya. Tracy yang udah panik nih langsung melepaskan banyak tembakan dari kedua pistol revolvernya. Tembakannya ini mengenai perampok yang langsung terjatuh dan meninggal dunia. Dan persis beberapa momen setelahnya, Tracy bisa mendengar tuh suara dari langkah kaki yang berlari keluar dari rumahnya. Tracy berfirasat kalau perampok yang satunya lagi tuh kabur nih, keluar rumah nih. Dan dikarenakan Tracy nggak mau ngejar ya, dia kayak membuka pintu kamar mandi lalu memeluk anak-anaknya yang ketakutan. Pas ini, setelah mendengar kesaksiannya Tracy, Detektif Daniel langsung menanyakan lagi tuh beberapa hal yang mendetail. Waktu itu Detektif Daniel bertanya, "Apakah ibu tahu identitas dari 2 perampok kemarin?" Tracy dengan simpelnya menjawab, "Teing." Jadi ya diketahui pada sore itu kondisi rumahnya tuh udah gelap karena udah jam 6, udah mau jam 7 gitu lah ya. Pokoknya udah mau maghrib, udah gelap dan lampu di rumahnya itu belum nyala. Jadinya dia gak tahu siapa perampoknya, tapi dia bisa melihat siluet kalau perampoknya itu adalah 2 orang. Detektif Daniel lalu memberitahu nih ke Tracy bahwa salah satu perampoknya persisnya yang Tracy tembak adalah Dustin, salah satu pemuda yang juga tetangganya Tracy. Mendengar hal ini, Tracy langsung melotot karena rada gak percaya aja atau heran gitu, karena Dustin di siang harinya sempat datang ke rumah loh, nanya perihal kerjaan. Kayak aneh aja gitu, siang hari nanya kerjaan, terus sore harinya malah berusaha ngerampok. Terus juga Detektif Daniel memberitahu bahwa besar kemungkinan identitas perampok kedua adalah mantan suaminya Tracy yang bernama John Pittman. Secara dari diarinya Dustin ditemukan tuh tulisan yang bilang kalau yang menyuruh dan membayar Dustin adalah John. Mendengar hal ini, Tracy masih terheran tapi juga paham karena selama ini kan John ingin mengambil hak asuh anaknya ya, hak asuhnya Brad, anak dari pernikahannya mereka berdua. Bisa jadi John tahu kalau dia bakalan kalah dari pengadilan di persidangan bla 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 dan mulai nekat dengan cara menyewa Dustin untuk berusaha menghabisi Tracy. Detektif Daniel pun meminta keterangan Tracy nih perihal John, dan pas ini diketahuilah kalau John ternyata tinggal di Virginia, di seberang lain negara Amerika Serikat. Nah, dirasa kalau Detektif Daniel mengejar prospek petunjuk dari John bakalan lama nih ya, dia coba dulu tuh mengejar prospek yang deket-deket. Waktu itu Detektif Daniel berkunjung nih ke rumahnya Dustin untuk meminta keterangan dari orang tuanya. Jadi, sesampainya Detektif Daniel tiba di rumahnya Dustin, dia disambut sama ibunya Dustin yang bernama Ibu Mona. Kelihatan ya, Ibu Mona itu menyambut Detektif Daniel itu agak setengah hati karena Dustin meninggal dunia sebagai atau dikenal sebagai perampok atau penghabis bayaran. Kayak Ibu Mona masih nggak percaya aja gitu. Nah, Detektif Daniel coba gali lagi nih informasi perihal Dustin ke Ibu Mona. Waktu itu Ibu Mona bercerita kalau Dustin sebenarnya adalah pemuda yang pemalu. Dan dari kecil dia tuh mengalami masalah dalam pembelajaran. Bisa dibilang ya, Dustin itu kayak mild autism atau autis ringan
yang menjadikan dia itu sulit bergaul dengan teman sebayanya ataupun juga bersekolah. Walaupun begitu, Dustin itu masih tetap bisa berfungsi atau beraktivitas seperti remaja lainnya. Dia masih bisa bermain, berkomunikasi, bercanda, bekerja walaupun sederhana ataupun serabutan ya, bersopan santun dan lain sebagainya. Maka dari itu, Ibu Mona kayak nggak percaya aja kalau Dustin bisa jadi perampok atau penghabis bayaran karena dia tahu persis kalau Dustin itu anak baik yang agak sedikit terbelakang. Kayak gak masuk akal aja gitu loh. Mendengar hal ini, Detektif Daniel mencatat tuh seluruh kesaksiannya Ibu Mona. Dalam pikirannya Detektif Daniel ya, ada dua nih. Bisa jadi Ibu Mona membela Dustin karena emang sebaik itu anaknya, atau Ibu Mona tidak sepenuhnya tahu kondisi anaknya yang mungkin menyimpan rahasia mengerikan. Detektif Daniel pun meminta izin ke Ibu Mona untuk memeriksa kamarnya Dustin. Detektif Daniel bilang kalau dia membutuhkan sampel dari tulisannya Dustin. Ya udah deh, Ibu Mona mengantarkan tuh Detektif Daniel ke basement yang diubah menjadi kamarnya Dustin. Sesampainya di basement, Detektif Daniel berekspektasi kalau Dustin adalah tipikal remaja yang agresif, brutal, rebel, dan terobsesi sama Tracy. Ternyata ekspektasinya dipatahkan. Detektif Daniel melihat kalau kamarnya Dustin itu bagaikan kamar remaja pada umumnya. Di sudut ruangan itu ada semacam tumpukan baju yang entah itu baju kotor atau baju bersih. Di sisi tembok ini ada lemari kecil yang di atasnya ada TV juga gitu, yang di sekitarannya itu tercecer box DVD film atau DVD game. Di sisi lain tembok itu juga ada meja yang terpasang seperangkat PC jadul gitu yang berserakan dengan majalah olahraga, majalah game, majalah model cewek, dan lain sebagainya. Lalu di atas kasurnya juga ada tumpukan lagi, entah itu baju, kain, selimut, atau apalah. Pokoknya kasurnya tuh belum diberesin. Ibu Mona pun mengambil nih salah satu buku tulisnya Dustin yang isinya tulisan tangan dia. Detektif Daniel bilang kalau dia bakalan bawa buku tulisnya ini untuk diperiksa sama ahlinya. Tapi dalam hatinya ya, dia sadar betul kalau tulisan tangan yang ada di buku tulis ini dengan yang ada di diary yang ditemukan di TKP itu sama persis. Bisa dibilang, besar kemungkinan yang menulis pengakuan mengenai rencana penghabisannya Tracy di diarinya Dustin adalah Dustin sendiri. Lalu, beberapa hari kemudian, setelah berkoordinasi dengan polisi dan agensi di Virginia, Detektif Daniel bisa nih mulai menginvestigasi John Pittman, mantan suaminya Tracy. Pada saat dimintai keterangan, John ternyata kooperatif banget. Dia bersedia untuk dimintai alibi, bahkan juga rekeningnya dan segala macam data di komputernya. Dan dari hasil pemeriksaan, seluruhnya ini bilang kalau dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Dustin. John bahkan bilang kalau dia sama sekali tidak kenal dengan Dustin. Walaupun begitu, pada saat John dimintai alibinya, dia bilang kalau pada hari penyerangan, dia sedang bersama dengan seorang wanita. Pas detektif Daniel coba gali lagi atau minta kolaborasinya, kesaksiannya si wanitanya ini juga ya, John keberatan. John bersikeras kalau dia dan si wanita itu adalah urusan pribadinya. Ini gak ada sama sekali hubungannya dengan kasusnya Tracy. Yang jelas, John bersumpah kalau dia sama sekali tidak terlibat dengan kasusnya Tracy. Dia gak tahu kenapa namanya dia bisa ada di dalam diarinya Dustin. Bahkan, dia sama sekali tidak mengenal Dustin. Mendengar hal ini, Detektif Daniel itu agak sedikit dilema nih. Karena di satu sisi, diarinya Dustin bilang kalau dia disuruh dan dibayar sama John. Tapi di satu sisi lain, mau diperiksa jejak digitalnya bagaimana juga, tidak ada bukti yang bilang kalau John memiliki hubungan, koneksi, ataupun kenal dengan Dustin. Bisa dibilang, John memang mencurigakan, tapi tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung kecurigaannya ini. Pada momen ini, sekitaran bulan Januari tahun 2002, proses investigasi kasusnya Tracy ternyata udah memakan waktu kurang lebih sebulan, dan pelaku perampokannya yang kedua itu masih belum juga diketahui. Di saat yang bersamaan juga, kasusnya Tracy menjadi viral tuh di media massa. Berkali-kali dia bersama dengan Michael suaminya itu muncul di koran, di TV, memberitakan kalau warga itu mesti berhati-hati karena pelaku yang satunya itu masih bebas nih. Nah, pada saat melihat tayangan TV ini, Detektif Daniel berpikiran, apa jangan-jangan gua melihat
ke arah yang salah ya? Sejauh ini kan investigasinya itu berfokus sama mendiang Dustin dan juga John, mantan suaminya Tracy. Yang padahal sebagaimana yang lo tahu, yang lo pahamin nih ya, kalau ada seorang istri kenapa-napa, keseringan suaminya adalah pelakunya. Ya udah deh, detektif Daniel sekarang mulai tuh memfokuskan investigasinya ke Michael, suaminya Tracy. Dan pas diperiksa kembali, oh boy, banyak banget tuh red flag-nya. Ternyata ya, Michael dan Tracy diketahui kenalan melalui situs pacaran. Dan pas lagi masa PDKT ini, Michael ternyata tinggal di Australia, sedangkan Tracy tinggal di Amerika Serikat. Mereka PDKT lintas benua, dan setelah 18 hari mereka chattingan, Tracy memutuskan untuk pindah ke Australia dan menikah dengan Michael di sana. Dan gak lama setelah menikah, Tracy mengajak Michael untuk tinggal bareng di sebuah pedesaan yang ada di Iowa, Amerika Serikat. Jadinya, Tracy dan Michael sekarang berdua tuh kayak pindah lagi ke Amerika Serikat. Nah, pada awalnya, pada saat Michael masih di Australia, dia membuka tuh perusahaan yang lumayan lah ya tentang bisnis teknologi security komputer. Di Australia, bisnisnya Michael lumayan kenceng. Tapi pas pindah ke sebuah pedesaan yang ada di Amerika Serikat, bisnisnya menjadi lamban sampai-sampai terancam bangkrut. Dan pas detektif Daniel gali lagi, Michael ternyata memasangkan asuransi jiwa senilai lebih dari jutaan dolar ke Tracy. Dan sebagaimana yang lo ketahui tentang asuransi jiwa ya, kalau yang dipasangkan meninggal dunia, duitnya baru bisa cair. Bisa dibilang detektif Daniel curiga nih, jangan-jangan yang merencanakan penghabisannya Tracy bukanlah mantan suaminya, melainkan suami sekarangnya alias Michael. Ya udah deh, detektif Daniel sekarang memanggil Michael ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sesampainya di sana, Michael dipasangin tuh alat lie detector untuk mencari tahu apakah Michael memberikan kesaksian yang jujur atau bohong. Dan dari berbagai macam pertanyaan ya, mulai dari hubungan pernikahan dia dengan Tracy, hubungan dia dengan Dustin, bisnis komputernya dia, masa lalunya Tracy, dan lain sebagainya, semua jawaban terindikasi jujur, kecuali alibinya dia. Jadi pada saat detektif Daniel menanyakan soal alibi, Michael menjawab, "Iya, pada sore itu saya lagi ada bisnis di luar kota. Saya baru pulang lagi sekitaran malam harinya ketika tahu kabar Tracy masuk rumah sakit." Detektif Daniel menekan Michael nih ya perihal bisnis di luar kotanya. Kayak, coba dong ceritain bisnis di luar kotanya itu apa sih? Sama siapa sih? Jam berapa? Dan lain sebagainya. Pas ini Michael menjawab agak gelagapan. Dan alat lie detektornya mengindikasikan juga kalau Michael lagi berbohong. Walaupun begitu, detektif Daniel tidak bisa menelan mentah-mentah hasil dari alat lie detector. Karena alat ini pun nggak cukup akurat untuk mengukur kejujuran seseorang. Terlebih lagi, walaupun Michael seakan-akan mempunyai motif, tidak ada bukti yang konkret yang bilang kalau Michael lah pelakunya. Jadinya Michael pun dilepaskan dengan kondisi yang bad mood karena merasa dituduh. Dan pas Michael sampai ke rumah, dia cerita dong ke Tracy. Tracy pun juga bad mood karena suaminya tertuduh. Kayak kan jelas-jelas kalau sekongkolnya Dustin adalah John, mantan suaminya. Kenapa malah jadi Michael, suami sekarangnya, yang dicurigai? Mereka berdua pun semakin menjadi-jadi dalam menceritakan pengalaman mereka ke media massa. Harapan mereka adalah kasusnya bakalan stay terus viral dan juga memberikan tekanan kepada pihak kepolisian, terutama detektif Daniel, untuk segera mencari pelaku keduanya. Nah, puncak dari keviralannya ini adalah pada bulan Oktober tahun 2002, sekitaran 10 bulan setelah peristiwa penyerangan, Tracy dan Michael tampil di acara talk show. Di sana mereka menceritakan lagi tuh pengalamannya tuh bagaimana dia membela dirinya dari Dustin sambil juga menjaga anaknya yang masih kecil-kecil yang bersembunyi ketakutan di kamar mandi. Mereka juga mewanti-wanti warga, khususnya warga Iowa, untuk berhati-hati karena salah satu dari pelaku itu berhasil kabur. Dan sampai saat itu ya, itu masih belum juga ditangkap. Pada saat menceritakan ya, Tracy dan Michael bener-bener mendalami banget tuh ceritanya. Sampai-sampai siaran dari talk show-nya itu disebarkan lagi ke seluruh penjuru TV di Amerika Serikat. Dan dikarenakan hal tersebut, semakin viral lagi tuh ceritanya Tracy dan Michael. Dan semakin besar juga tekanan yang didapatin detektif Daniel untuk mencari tahu siapa pelakunya. Walaupun begitu, gong dari keviralan ini malah datang dari
bapak-bapak bernama Brad Wade, ayah dari Dustin. Jadi, sekitaran pada hari Thanksgiving di tahun 2002, Bapak Brad waktu itu berkunjung tuh ke kuburannya Dustin. Pas itu ya, Bapak Brad duduk nih di samping batu nisan kuburannya Dustin sambil juga termenung. Diam aja gitu, matanya sayu, pokoknya moodnya udah nggak enak lah ya. Sama halnya seperti Ibu Mona, Bapak Brad itu nggak percaya kalau anaknya bisa sejahat itu merampok atau merencanakan penghabisan terhadap Tracy. Sebagaimana yang udah gue ceritakan ya, Dustin pada dasarnya tidak memiliki kecerdasan atau kemampuan untuk merencanakan penghabisan. Intinya, Tracy, Michael, dan media massa di luar sana itu kayak melabel Dustin sebagai penghabis bayaran, perampok, orang cabul, dan berbagai macam label lainnya. Pas ini ya, dikarenakan pikirannya udah kacau balau, Bapak Brad yang masih termenung di samping batu nisannya Dustin itu mengambil satu benda dari kantongnya. Bendanya ini dia arahkan ke dada jantungnya, lalu dia tembakan. Bapak Brad, ayah dari Dustin, seketika mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat diperiksa, dia meninggalkan sebuah catatan bahwa beliau menangisi Dustin setiap hari karena setiap kali dia menyalakan TV atau membaca koran, selalu aja ada berita tentang Dustin yang ini itu. Semeninggalnya Bapak Brad, masyarakat, khususnya warga Iowa, itu sekarang mulai mempertanyakan nih Tracy dan Michael karena bisa jadi juga mereka kelewatan. Karena yang mendorong Bapak Brad mengakhiri hidupnya sendiri kan Tracy dan Michael. Jadinya warga Iowa itu mulai memandang pasutri ini itu nggak sebaik atau seheroik cerita mereka. Dan dikarenakan hal tersebut juga mulai ada nih keributan di antara Tracy dan Michael. Gua nggak begitu dapat info ya perihal keributan apa di antara mereka. Tapi mereka kayak mulai saling tuduh gitu. Kayak gara-gara lo nih Brad juga ikutan meninggal. Kan lo juga yang pengen kasusnya Dustin tuh berubah jadi viral atau gimana-gimana. Dan ya hal sebagainya. Dan ujung dari keributannya ini adalah pada tahun 2003 Tracy dan Michael dikabarkan bercerai. Seiring juga dengan kasusnya Dustin yang berubah menjadi cold case atau kasus yang belum terpecahkan. Sampai pada tahun 2009, sekitaran 8 tahun semenjak kasus dan meninggalnya Dustin, Detektif Daniel kedatangan tamu nih yang mengubah cara pandangnya. Tamunya ini kita sebut saja sebagai Fulano yang dikenal sebagai mantan anggota Navy SEAL atau Tentara Angkatan Laut Amerika Serikat yang pinter menotis hal-hal yang sering terlewat dalam proses investigasi. Pas ketemuan ini ya, Detektif Daniel konsultasi dong perihal kasusnya Dustin yang sampai sekarang belum ketahuan tuh siapa pelaku keduanya. Ya udah deh, Fulano coba tuh ya review lagi nih seluruh dokumentasi, data, info, kesaksian, bukti, dan berbagai macam petunjuk lainnya. Hasilnya adalah Fulano bilang kalau dari awal cerita itu ada satu hal aneh yang sebenarnya terpampang jelas tapi gak ada yang notice. Dan siapapun yang notice hal ini pasti tahu siapa pelakunya. Sekarang pertanyaannya, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue melanjutkan cerita dan ngasih tahu siapa pelaku kedua dari kasusnya Tracy atau Dustin ini, gue mau lo coba dulu tebak menggunakan insting lo siapa pelakunya. Pada kasus ini pelakunya cuman ada dua nih. Pilihan pertama adalah John Pittman, mantan suaminya dari Tracy yang memiliki motif, yaitu ingin memperebutkan hak asuhnya Brad. Pilihan yang kedua adalah Michael, suaminya Tracy yang memiliki motif mencairkan duit asuransi jiwanya Tracy. Gua kasih lo waktu 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus penghabisan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Udah, gue mau lo tahan betul jawaban lo karena berdasarkan kesaksian, investigasi, dan juga bukti-bukti, gue bakalan menceritakan sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada sore hari di tanggal 13 Desember tahun 2001, Dustin tiba nih di rumahnya Tracy dan Michael. Sesampainya di depan pintu, Dustin coba ngetok nih. Gak lama kemudian pintunya terbuka. Pelaku
Waktu itu kayak memberikan gestur Dustin untuk masuk, tunggu, dan berdiri di depan pintu karena pelakunya ingin balik lagi ke lantai 2. Dustin pun nurut aja. Dia ngeliat tuh si pelaku nih ya naik ke lantai 2 menggunakan tangga, menyelesaikan urusannya entah itu apa, lalu turun lagi ke bawah melalui tangga yang sama. Anehnya pada saat pelaku lagi turun tangga, dia kayak kepleset gitu. Dan pas kepleset, pelaku berusaha tuh menyimbangkan tubuhnya dengan berpegangan dengan tangga, sama foto, dinding, dan lain sebagainya, sama ornamen lain inilah, sampai-sampai kebanyakan pajangan ini itu pada jatuh. Dan pas kiranya pelaku udah di bawah tangga, udah nggak jatuh lagi nih ya, pelaku berteriak kesakitan kenceng banget. Dustin yang ngelihat seluruh peristiwa ini menghampiri pelaku dong. Dia langsung membantu pelaku untuk bangun nih ya, dan membopongnya ke dapur. Pelaku minta tolong nih ke Dustin untuk menuliskan sesuatu karena tangannya terkilir habis jatuh. Jadinya sulit lah untuk menulis. Dustin pas ini rada menolak untuk membantu karena dia tidak mahir dalam baca tulis. Sebagaimana yang udah gue ceritakan ya, Dustin tuh agak sedikit terbelakang dalam pendidikan formal. Walaupun begitu, pelaku bilang kalau dia bakalan mendiktekannya. Jadinya tenang aja nih ya Dustin, bakalan diajarin kok, sekaligus juga diupahin. Ya udah deh, pelaku pun lalu mendiktekan tuh beberapa kalimat yang bilang kalau Dustin telah merencanakan untuk menghabisi Tracy karena disuruh dan dibayar sama John. Dan lagi-lagi dikarenakan Dustin agak sedikit terbelakang ya, dia nggak tahu apa yang udah dia tuliskan. Selesai menulis, pelaku minta Dustin untuk membopongnya naik ke lantai 2. Dan pas lagi naik tangga ini ya, pelaku pura-pura kesakitan. Dia berteriak sambil juga sengaja tuh menjatuhkan ornamen atau perabotan di sekitaran tangga. Sekiranya mereka berdua udah masuk ke kamar utama, pelaku meminta Dustin untuk berdiri dan menunggu dulu sebentar. Pas ini ya, pelaku izin ke belakang tubuhnya Dustin, dan dari sana pelaku mengeluarkan kedua revolvernya lalu menembak Dustin berkali-kali. Dustin pun seketika terpental ke depan, jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap, bersimbah darahkannya sendiri, sekarat, dan juga kritis banget. Dan supaya pelaku memastikan betul Dustin meninggal dunia, dia berdiri persis di atasnya, lalu menembak belakang kepalanya Dustin 4 kali dengan jarak dekat. Dengan ini, Dustin fix meninggal dunia dihabisi pelaku. Pelaku pun menjerat lehernya sendiri dengan stalking supaya kelihatan habis dicekik, sambil juga memukul dirinya supaya kelihatan bonyok. Dia rasa penampilannya udah berantakan kayak korban kekerasan. Pelaku langsung membuka pintu kamar mandi lalu memeluk atau menyambut ketiga anaknya. Buat yang belum paham, pelaku dari kasusnya Dustin adalah Tracy. Ternyata ya, seluruh kesaksiannya Tracy perihal 2 perampok yang mendatangi rumahnya, itu semua adalah kesaksian palsu. Pada dasarnya tidak ada peristiwa perampokan. Yang ada hanyalah Dustin dimintai tolong sama Tracy untuk datang ke rumah. Terus juga tulisan di diary notebooknya Dustin itu juga palsu, karena walaupun tulisan tangannya adalah tulisannya Dustin, Tracy lah yang mendiktekannya. Sengaja nih Tracy meminta Dustin menulis pengakuan palsu yang secara spesifik bilang kalau dalang dari penyerangan ini adalah John, mantan suaminya. Hal ini Tracy lakukan karena dia ingin menfitnah John supaya dia ditangkap polisi dan hak asuhnya tetap di Tracy. Jadi bisa dibilang Tracy itu mendesain sebuah kebohongan, sebuah kasus yang hampir sempurna supaya hak asuh anaknya tidak jatuh ke tangan John, dan tumbal dari kebohongan atau rencana ini adalah Dustin. Nah, yang membuat seluruh kebohongannya Tracy terungkap adalah perbandingan di antara ceritanya Tracy dengan temuan di TKP yang gak cocok. Jadi menurut kesaksian Tracy, pada saat dia menembak Dustin, dia bilang kalau Dustin tuh berdiri di depan pintu dan Tracy menembak karena dia ingin membela dirinya. Anehnya, pada saat luka tembak di jenazahnya Dustin diperiksa lebih detail lagi, lukanya itu menjelaskan kalau Dustin tidak ditembak dari depan, melainkan dari belakang.
Persisnya adalah luka tembakan di belakang kepalanya Dustin. Kayak aneh aja gitu, kalau Tracy nembak dari depan, kenapa lukanya malah muncul di belakang kepala. Terus juga dari posisi jenazahnya Dustin yang aneh, yaitu tengkurap. Kalau sekiranya Dustin ditembak dari depan, otomatis pelurunya bakalan mendorong tubuhnya Dustin ke belakang. Alhasil tubuhnya Dustin bakalan berakhir di posisi telentang. Nah, menurut kesaksiannya Tracy, dia bilang kalau pas dia menembak Dustin, dia itu lagi berhadap-hadapan dengan Dustin. Yang artinya seharusnya posisi terakhirnya Dustin itu ya bakalan telentang di lantai. Ini kok malah tengkurap. Kayak aneh aja gitu, kalau peluru mendorong lo ke belakang, lo malah jatuhnya ke depan. Terakhir adalah luka tembak di belakang kepalanya Dustin. Menurut sepengetahuan Fulano, mantan anggota Navy SEAL, untuk melakukan headshot menggunakan revolver itu sulit banget karena recoil dari revolver itu besar dan ukuran kepala manusia kalau dari jarak medium ataupun jauh itu kecil banget. Terlebih lagi kalau tembakannya dilakukan di ruangan yang minim banget cahaya, itu bakalan semakin sulit banget. Bisa dibilang ya, headshot itu nggak semudah lo ngeklik mouse pada saat bermain CS2, Valorant, PUBG, PB, Apex, atau Roblox. Nggak cuy. Jadinya kesempatan Tracy untuk bisa menembak belakang kepalanya Dustin di tempat yang gelap 4 kali headshot menggunakan 2 revolver itu sangatlah kecil, bahkan tidak mungkin. Dan pas diperiksa lagi angle dari peluru, luka, dan sebagainya, terbukti sudah kalau Tracy mengheadshot belakang kepalanya Dustin pada saat dia udah tengkurap di lantai dengan jarak yang dekat. Ya udah deh, dengan berbagai macam bukti forensik ini, kasusnya Dustin atau Tracy dibuka kembali. Hasilnya, pada tahun 2011, Tracy ditangkap dan ditahan di tempat tinggalnya yang kali itu ada di Omaha, Amerika Serikat. Pada saat ditangkap, Tracy tetap bersikeras bahwa dia adalah korban perampokan dan tindakannya dia menembak Dustin adalah murni pembelaan diri demi melindungi anak-anaknya. Walaupun begitu, jaksa berargumen kalau Tracy sengaja menjebak Dustin ke rumahnya untuk dihabisi sebagai bagian dari rencana memfitnah mantan suaminya, John Pittman, demi memenangkan hak asuh anak. Nah, argumen ini diperkuat juga dengan kesaksian dari mantan suaminya Tracy, yaitu Michael. Michael bersaksi dengan bilang kalau salah satu penyebab kenapa dia bercerai dengan Tracy adalah dia mulai sadar kalau Tracy sebenarnya adalah seorang wanita yang super manipulatif, yang rela mengorbankan orang lain demi semua keinginannya. Michael pun pernah diancam, kayak pernah dibisikin gitu sama Tracy dengan bilang, kalau lo nggak nurut, gue akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah gue lakukan ke mantan suami gue dulu. Pada akhirnya, pada bulan Desember tahun 2011, Tracy dinyatakan bersalah atas kasus penghabisannya Dustin. Pengadilan waktu itu memutuskan untuk menjatuhi Tracy dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas bersyarat.